Juru apa ki? Juru di kapal kota ini. Wah, enggak lah. Oke pemirsa, ini kita lanjut di ibadah mapala almarhumah Lai Datte atau Nenita. Ini kita sudah mulai ibadah mapala. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah penghiburan pada sore hari ini. Saat ini kita berkumpul memberikan penghiburan bagi keluarga berduka yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kita percaya bahwa kematian adalah akhir sekaligus juga menjadi awal. Kematian adalah akhir dari hidup di dunia ini dan sekaligus adalah awal menyongsong kehidupan baru sebagai keluarga Allah dalam kekekalan. Karena itu, mari kita menyatakan penghiburan bagi keluarga dan menaikkan syukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Percayalah bahwa Yesus adalah kawan yang sejati yang tidak akan pernah meninggalkan keluarga dan kita semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Allah, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Kita akan membaca Mazmur Litani Pengharapan yang terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan Mazmur ini kita akan baca secara berbalasan. PL saya yang membaca dan C jemaat Tuhan yang akan membacanya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak sambil aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau Karena ia telah membuat baik kepadaku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami minta kekuatan kiranya Roh Kudus hadir untuk menopang dan menolong kita untuk memahami firman itu secara baik. Kita tunduk dan kita menghadap Tuhan. Saat ini Tuhan di pelataran duka yang sangat mencekam buat hati jiwa gundah gulana ketika memikirkan, ketika merenungkan bahwa kematian adalah perpisahan dan akhir dan tidak akan ada perjumpaan seperti sedia kala.
Namun di balik semuanya itu Tuhan, kami melihat bahwa kematian itu hanya sementara saja. Ada kehidupan yang jauh lebih indah dibandingkan kehidupan yang kami jalankan di dunia ini. Mengapa? Karena di kehidupan yang akan datang itu tidak ada lagi tangis, ratap, dan tidak ada keluh kesah, hanya kesenangan seperti yang Tuhan janjikan untuk kami. Kami semua mendambakan itu. Nenek tercinta yang telah mendahului kami sudah mengalingkan itu, sudah menanamkan dalam hati dan jiwa, sekalipun firman ini tidak lagi didengar dalam keadaan kaku, tapi itulah jalan yang harus kami tempuh, kami lalui dan kami alami, dan kami akan terima. Ajarlah kami Tuhan untuk merenungkan dengan itu, sehingga hidup ini kami siap sedia dalam segala hal, kapan waktu kami juga akan dipanggil. Inilah kesempatan bagi kami Tuhan, sekalipun dalam duka yang sangat dalam, kami akan mau mendengarkan firman kebenaran-Mu itu atau firman hidup itu. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa hadir menopang kami, mengurapi kami, menguatkan, meneguhkan, hadir di tengah-tengah kami ini, sehingga firman yang hendak kami baca dan dengarkan benar-benar kami dipahami dengan baik. Begitu, berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya Bapak Ibu, kita semua yang hadir sedang penghiburan yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita Roma pasal 6 ayat 5-10. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita tentang hasil pembenaran atau mati dan bangkit bersama Kristus. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali, dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya dalam kehidupan bagi Allah. Ya, berbahagialah kita semua dengarkan firman itu, kita aminkan dan kita renungkan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali, dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi sini pokada teh pokoknya kematian apa lulaku, kematian belanda dosa. Jadi setiap orang itu karena jatuh ke dalam dosa maka harus mati. Tidak ada manusia yang hidup atau tidak mengalami kematian, tapi manusia satu kali akan mati. Tapi memang ada penjelasan Paulus di surat Tesalonika mengatakan ketika Tuhan datang itu dalam waktu yang tidak diduga dan tidak disangka, kalau datang dan kita yang masih hidup ini akan dirubah dalam sekejap mata, akan mengalami kemuliaan. Pamannya amat ada akhirnya bertepungnya sudah akan tua, sebab kedatangannya kita tidak tahu. Tapi Paulus lebih jauh menjelaskan dalam kitab Roma ini tentang kematian itu dialami oleh yang mengalami kematian dan akan dialami oleh orang yang akan mati karena dosa. Jadi kita mati karena dosa. Jadi hal kematian dan bangkit bersama Kristus tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Meskipun keduanya adalah sesuatu yang
sudah dilalui oleh beberapa keluarga kita, tak apa oleh kematian. Nah, tapi kita sudah meyakini bahwa yang termati adalah Kristus, selama dibangun juga adalah Kristus. Itu Paulus lebih menekankan kepada umat Tuhan. Ya, supaya ketika menghadapi kematian tidak akan ragu lagi. Tidak usah kita takut terhadap kematian, tidak usah kita rangga dan tidak usah kita bimbang. Tapi meyakini bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia dibandingkan dengan apa yang kita alami di dunia ini. Apa yang kita alami di dunia ini, seperti ada kematian pasti kita menangis, kehilangan. Apalagi di kuah teman-teman Tuhan tak kena tu siapa kasih sawan siapa. Tapi itu bukanlah kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan lah yang jadi atas apa yang telah dinyatakan kepada kita bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa semua harus mengalami kematian. Berarti kematian itu sudah menanti kita di depan kematian. Nah, kita menempuh kehidupan yang baru sambil mematikan manusia kita yang hidup di dalam dosa melalui kebangkitan bersama Kristus. Itu adalah bukan peristiwa nah sesaat saja, tetapi untuk selama-lamanya mencerminkan harapan orang percaya. Ya makanya di Paulus dulu ya. Sudah itu. Nah, jadi sekalipun itu di dunia ini kita mengalami banyak persoalan di kehidupan. Kita capek, kita soal berupaya mencari. Tapi satu kali kita akan berjumpa yang namanya kematian yang kita tidak juga akan datangnya dalam hidup kita. Di sini kita akan hal kebenaran yang penting sekali dalam kita menghayati tentang apa yang kita alami dalam masing-masing. Ya. Pertama, mungkin kita mengatakan atau kita boleh berpendapat tahu segala sempurna. Kita boleh terus berbuat dosa. Kita diingatkan untuk tidak terus berbuat dosa. Sekalipun kita sudah dibaptis, kita sudah berada dan mengakui kematian Kristus, tetapi secara otomatis kita juga akan mengalami kematian yang dialami oleh Kristus. Jadi ya kita minta nangka dibaptis tak tahu bagaimana. Kesannya kita dibaptis karena babang waktu bisa tak kalau bisa masa tidak bisa. Sekalipun kita juga sudah mengakui tentang kematian Kristus, sebenarnya ayat ini mau mengajak kepada kita semua bahwa kita diajak untuk meninggalkan manusia kita yang lama, perbuatan-perbuatan kita yang lama, karena kita sudah berada pada kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Yaitu kehidupan lama itu bersama Paulus tidak terpisah. Ya keturunan atau Yahudi taruh kita 7. Oh, jadi itu yang mengikat mereka terkumpul. Ya sebagai syarat-syarat untuk mendapatkan keselamatan dan sebagainya. Ya tidak ada manusia yang bisa mampu melakukan dengan itu. Tidak ada orang yang bisa mampu yang mempertahankan diri sepenuhnya untuk manusia yang benar di hadapan Allah. Bisa ke magau melo tu tapi pendoki mungkin keliru dalam patanggaran mereka, penorang dan sebagainya. Nah, sekalipun kita itu dikatakan kita sudah baptis, tapi Paulus mengatakan paham-paham seperti itu barangkali kita harus tinggalkan karena mengikat kita dengan cara seperti ini kita tidak bisa leluasa beribadah dan melihat kehidupan yang baru dalam Tuhan itu. Nah, apa ajakan Paulus kepada kita dengan itu untuk membandingkan kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru? Paulus mengajak semua jemaat di situ mengatakan kita harus melihat bagaimana Kristus telah mengalami dan memasuki kehidupan itu dan telah menaklukkan segala sesuatu yang bisa membuat mereka jauh dari Tuhan, yaitu dosa. Jadi lamentirolah menajak atau Paulus Tosarani kami tirulah Kristus. Bagaimana cara hidup Kristus, bagaimana apa yang disampaikan Kristus itu harus kita lakukan. Praktis saja. Ya kalau kita sudah dibaptis memang dalam hidup baru. Kalau kita sudah dibaptis dalam Kristus berarti kita sudah mengakui tentang Kristus sebagai juru selamat kita.
Itu perlu menegangkan iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang mau tahu naya kini nanti apa di pokok tontoman pepegaran untuk lan belana la Kristus belana apa ini apa agama totoran sepak pakanan lan metode. Karena itu dah kami bawa kita kepada kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Jadi dibarui motor penanta. Meninggalkan manusia lama dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, lalu hidup bersama dengan Tuhan. Jadi di pamambela dalam kaleta tulis sama Paulus. Itu cara yang berkenan kepadanya lalu hidup. Dan kehidupan yang baru itu dimaksudkan adalah kehidupan senantiasa bersyukur atas pembebasan yang Tuhan anugerahkan. Nangka menerima nenek indok karena Tuhan apa tuh? Ialah disyukur itu sekalipun kita ada di dalam bayang-bayang kematian, mengalami kematian, penderitaan, duka yang sangat dalam. Tetapi Tuhan mengajak kepada kita untuk bersyukur karena yaitu mati kita pun tidak pernah hilang di hadapan Allah. Mati dan hidup ada di dalam tangan kuasa Allah. Mati berharga di mata Tuhan, hidup berharga di mata Tuhan. Apalagi yang kita bisa khawatirkan dengan itu? Mati kita nggak hati pengetahuan. Tuh kita mati kita. Jadi tendo otak nenek mati dong, kiangga. Itu bukan ada pada kesia-siaan, tidak. Lagi itu topik kiangga. Yang mana kau Paulus kena kau doa kara-kara. Tu tindahan dalam penangku tu teh mana pusat ku tangara. Lebih melong ke male masalah Kristus belang apa demo kaiku. Ada upah saya. Itu pengakuannya, keyakinannya bahwa Allah telah memilih dia menjadi pengikut Yesus. Napo mau pak atau? Tapi napo duka pampokade nakua. Kalau saya masih hidup ini ada dua persoalan ini jauh mungkin lebih berguna karena saya masih menghasilkan buah di mana-mana. Apa itu buah? Adalah kesaksian. Jadi patut nanti kesaksian atau buah akan menghasilkan buah-buah kebenaran bagi banyak orang. Jadi itu kata sebenarnya itu mendukung kita untuk membuahkan kebenaran kepada banyak orang. Tadi kira tukang melontar kasih pelan persoalan menonton meno. Kutolan Kristus belanda na pongo tujuan tanda kasadian na iya pak ekeno nanti balik ke Tuhan ta kebengi ke Yesus. Nah susu pada tuh Tuhan ta atau topi demi kamera pada dekat situ latih besi. Yang mana tuh karena berbagai orang yang kisah juga orang nalapa itu ini tuh sambil dalam pidato sang gori-gori termaati. Lantai Tuhan. Bisa urusan jinan naik nak agama kotoran kamar pasang. Berbagai sekali sedikit dalam bentuk yang dalam. Mengapa karena kematian ini dianggap oleh Paulus bahwa itu bukan perpisahan selama-lamanya, hanya untuk sementara. Kehidupan ini yang mungkin bagaikan mimpi saja dalam waktu sejenak ketika pasak dimiliki itu kita akan bangun kembali. Begitulah perjalanan hidup orang percaya. Ya tak apa nama dibangun tuh main pirang pulau, pirang sabung, tomat enak. Akan, tapi dia tidurnya di dalam tempat yang sudah disediakan. Yaitu di kuburan. Tapi akan menantikan tentang kebangkitan itu. Dia akan mendengarkan suara, dia akan mendengarkan bunyi sangkakala. Allah akan datang untuk membangkitkan dalam kuasa seperti yang dinyatakan di dalam Yeskiel pasal 37. Kebangkitan dari semua yang diranggangkan oleh manusia, dikhawatirkan oleh manusia, sekalipun itu rangkai merah, losok merah dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan bernubuat dengan itu atau bersabda kembali dengan itu, akan ada kebangkitan pasti kita gampang. Nah inilah yang merupakan harapan kita bersama. Sustain oleh tenen, latau oleh duka. Jadi pamatau itu penanmi, sekalipun kita akan menuju kepada kematian tidak akan merupakan perpisahan dengan kita yang bertonakui. Tak tahu apa yang besar kita menjadi agama na pengatua, lah apa ya pedangnya. Penang mereka, kama susah mereka, kama padir mereka, kama ten mereka, kata lanjangan mereka, batul kata lanjangan tidak akan pernah kita dipisahkan dari Allah. Ya ini sangat luar biasa jaminan Allah bagi kita. Yang betul apa matau itu penangnya lagu kamu itu anak kampung nanti untuk nenek kita minta teman orang tergantung si. Pakatan nama ating itu tentu sedang diparai. Anak parai itu mereka Tuhan tak minta oleh dia dan kamu susah tak tinggalnya. Tuhan akan hadir untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Amin.
diberikan kesempatan kepada paduan suara jemaat. Kenapa dia? Biar nih. Yang di sini tuh yang jadi Ada sini. Wah, ini pujian penghiburan dari jemaat Tanjung Tanggal. Relator
berikan kesempatan kepada vokal grup keluarga dengan judul lagu Yesus Penolongku. Ito yung yun, mau ka masuk. Ito yung yun. Mau ka masuk. Ya, pasti suara minum dulu. Ya, pasti minum suara minum. Ay, betul bang kina lah. Dia mau juga lagi makanya. Kau itu dia mau lihat-lihat bangki. Bicara ya. Tinggalnya bicara. Ano yung mga basamping ko. Kenapa boleh samping tadi yang pertama? Kenapa berarti itu?
tiba saatnya kita akan menjalankan berdikasi. Namun sebelumnya kita senantiasa diingatkan dari firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kedamaian yang penuh, Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh, Dia batu karang yang teguh. Dengan teguh selamanya, Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh, Dia batu karang yang teduh. Yesus pasti memberi kedamaian di depan-Mu Tuhan, ku serahkan diriku padamu. Penghiburan yang teguh meneguhkan iman, kini jiwaku tenang serta-Mu. Yesus memberi kedamaian yang penuh, Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh, Dia batu karang yang teguh. Tatoleh sembahyang. Tatapakan ni mana nana mati kali ini pengabela naga momo atau dalam bangki. Tutantong umpapayan dan dapat kabarok nala kopalai di solana sang lagi. Lakomintu tammi turampolante katongkolan Allah yate. Kebuda mapantan suling korik galan. Lapit-lapit kami tolong siapa si sulam itu anak kampung atau melantinan semitu tom Arabu. Pamakariman itu batik di selana sang midara naikkan bebeka kamatotoran ditontong malag-alaga selana sang batu masak kisakti.
May namapuro tayo may agang kitingay sa mga sanadilin to kami lang tinantang to len ubo ikona. Kung patangaran ni Tejon na apa ng karang patangaran ni Tejon na bahati itu rampo untong koni alolek ko na te indo nenek di kemali. Lampatu batang kalena semisa-misa ada memintu anak kampo lagi-lagi pun potete arabu putu rampo tutun ma apote di boleng ma pun pedi sasa ada ma terampak kamaruk senan. Tapi nabi teneki pombe nak pendo analan te tontok tu tontong bang tong dikatakan mereka boyo umpatu dolalan ni te memintu pemangura potete te misara. Toran indah lalu tu dapat salat demi toran tu mangura tang sanga tak tang sanga boyo pasti ruguan di jalan perkarangan. Napatan daman illa ko kalena sulana sang kumatong bang bisa pena. Ya tontong mi kambik la kasulang la jonara ko la bilan te pak misara. Kumomina don ka te jona ka susang ke tontong sekan ni sifat topan. Tontong sekan sifat boleh nanti kaduan ya kaya lapai lalu kaya ditutan nama masih pak kabro mila dikatakan. Ulai kanongkonan ambiyate nangkasa mau di palangan. Ramban kiro tanya akan tu dari tama katuan kisahnya tontong pendek pala masih nanti kali ini semua. Kasumban nama masih mendapat kali kita lah rangga dari penyakit tu balan. Pelana tontong bangko ni majaran pamato terjadi ini terutama nila lagi tontong. Usalarin niken lo kebongi ni pasun tu nila kung kalian nanti ni kamatotoran siapa pagkatana. Kumumi na pa dia matindo ditampa atau mata nenek ditampa atau mata. Apa itu may painan siya may pananungan namin tu kami tontong ban may payamali lang penan rasulana sang kilala itu mama siapa kaburo nanti may tumenda diyan na siya nenek na pagkaburo. Kada minangkang pamali sa lato kalay di kuman kamo natarima tujona kama perisan na Kristus siya natarima duka siya na itu kamatian na siya na duka tu kamali bangunan na Kristus tentu kamo tolan oleh te indo nenek kamali pasakit ama penang kita mi kadam ni pon na namin dadi kama totoro lagu kalay ki tonton siya pason ni te bentuk sarak katuan mi kamas. Tanda pa uy mata di sorong patu pengkarangan mi puang layat marupa pun dia te syayat marupa natura te may nang kanang sorong te memintu anak kampung na tao misi turutan ning penanna. Iya mo pemala na mati kali milan allo ya te puang se pemala aki. Pasakit itu yang natapong ni kodino pa ni pakai melon pakalongan parentami. Napa mala di sangan ni ipo mo pa mo mingkilang ka masusamilang ka masusanto tamina o tang temay ka minduna. Ya adik siapa pinanatong kilala itu pa kabur oni. Pengkarangan ni nete pengkarangan ni tontong kendek lulangan belanalan pemakariman batang kali kisulana sang wilayah kami itu napa wilayah tenai mati nama torona pejo kali kisulana sang kisulana kami supaya ini akan tontong pesakit tetapi mero dan terbentuk ini terbiak kapuang unoli itu bilang itu katuang kamu mau puang tambah lamba nanti katuang jauh lagi kadena nasi kadena lah kita datang kali itu siapa. Ni pak beta-beta lah kali kita siapa terus merasa patah tidak terkulit dan pada cara medik seorang kami sekolah ini masih bunyi setelah bapak keburusan dan apa orang ini tonton jalan ke apa sakit apa tululalan anda tidak itu saran dengan pengaruh kamaran pas itu kama malir mati kali ini sorong ikumalan kama masan ni pang nenek pasong bela ko kali kita lagi po belo nala ini tu tamara kulante tau kita ko pang ipa angka dalam pasong ko misalatan melanti ini pasti dia kama pasang bisa selangkah selana sama po de napa angkiran po tangan itu lo tidak nama lingkar kama auto siapa motor anti tonton langkah selamaran ni selana sama. Pada perkara itu minta dosa kesalahan kami berangi kanopon kerampo kamasamaya mati kali ini. Isorong poten de Kristus puan bisa jurus selama kita makan dari kamasamaya suci itulah gua. Ambil kita surga di palagun di pagala di susangan mi dapat tahu tu perintami nadali tu apa belan kirim berlasu sudah surga. Kasih sana ikan dia oleh tu puan saya pakai salam dan Yesus kami
pagkagi kesalahan atau kesalahan laku lagi. Dan iluran ka di luar sesadi lebih pala akan dan radang kada begitu pelana kamu tunang iparenta sa kapan sa kamatiran sa wakil. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, Biar dihibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Begitu pergilah nyatakanlah itu dalam kehidupan kamu. Perintahkanlah perintah sukacita ini sekalipun kita dalam keadaan duka, tapi Tuhan mau menyaksikan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku mengagungkanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Tuhan biarkan di suka dukamu, jikalau Tuhan kau percuma hidupmu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Majelis Gereja, pengurus OEG, dan seluruh warga Jemaat Tandu menyatakan berduka atas meninggalnya orang tua terkasih. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur anak cucu dan segenap keluarga.
gitu. Ayo, yang menutup ibadah bangking majelis gereja yang dikuatuarakan laku kalita surah nasang tuh ibadah mang kata buku. Sistem mana menimi, bagaimana kita minta mengurang, milambi bang kami masiang, mi pakai itu terong namanya satu terong kota. Jadi kayak menikurang pukale masiang, ia tahu pengali teraning pakai itu terong masiang. Ya, ia tahu pengali iringin alok. Ya, ya ke sambal tu lah turun siang yang nerima tamu. Ya kami potato long lalu. Kesulitan bang. Anak sendiri di rumah bang. Terus kerja istri kok. Namun mau juga pulang itu kan? Nah, itu mi kebetulan di Bangka. Iya. Kan mi colat. Kan mi colat mo, tagging mi. Oke pemirsa, sudah selesai untuk ibadahnya, jadi kita kiri untuk live-nya hari ini. Besok kita lanjut kembali.